البرنامج الخامس المسرحية تحت الموضوع Acara kelima, penampilan drama dengan judul Stop. Itu cek tes. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadirin dan hadirat yang berbahagia, perkenankan kami santri Safinatun Najah untuk mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Stop. Satu kata singkat,
namun seringkali paling sulit untuk diucapkan. Di zaman yang serba digital ini, neraka tidak lagi hanya tentang api yang berkobar di kejauhan, melainkan tentang layar ponsel yang ada di genggaman. Hanya dengan satu klik, masa depan bisa hancur. Hanya dengan satu ketukan, iman bisa tergadaikan. Lihatlah di sekeliling kita, berapa banyak air mata yang jatuh karena janji-janji manis judi online yang menjanjikan kemenangan semu namun berakhir dengan kemiskinan yang nyata. Berapa banyak keluarga yang hancur karena lilitan pinjaman online yang awalnya tampak seperti dewa penolong namun ternyata adalah jeratan maut yang mencekik harga diri. Harta bisa dicari, namun ketenangan jiwa tak bisa dibeli. Melalui drama ini, kami ingin mengajak hadirin sekalian untuk membuka mata dan hati bahwa di balik kilau angka-angka di layar ada jurang kehancuran yang menganga lebar. Inilah kisah tentang sebuah perjuangan. Perjuangan untuk melawan hawa nafsu, perjuangan untuk kembali ke jalan yang lurus dan keberanian untuk mengatakan cukup. Saksikanlah stop sebelum semuanya menjadi gelap. Timur masih menjadi tempat terbit matahari. Burung-burung berpencar pergi menjemput rezeki karunia ilahi. Tak satu pun kembali ke sarangnya di sore hari, melainkan telah tercukupi. Yang syukur, sujud tersungkur, lalu terlelap dalam ridha ilahi. Yang kufur, terbelenggu tolak ukur, hancur di bawah keadilan murka ilahi. Burung-burung yang berkicauan itu turut menghiasi pagi. Begitu juga angin yang bersiur pelan. Tak ubahnya hantaman es batu Amang Paloi, ia juga turut menandai pagi yang tenang itu. Bukan karena ribetnya hantaman, tapi karena keluh kesah yang keluar mengiringi setiap pukulan. Wah, marah selalu hidup nih Kang. Kurang tuh habis itu kan memanasakan mobil. Ini kaum catuk es batu juga uyan. Munyak-munyak, bingung-bingung juga punya mereka sugih Kang. Hanafi Galaksi atau yang kerap disapa Amang Paloi adalah seorang penjual es cendol keliling biasa. Tidak miskin, tidak juga kaya, namun sayang, panjang angan-angannya. Setiap hari dia hanya mengeluh dan mengeluh. Ya, mau bagaimana lagi? Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Mata pencaharian yang sederhana menjadi penghalang baginya dari menggapai angan-angannya yang agak ketinggian. Sehingga hal itu terus membuatnya merasa terbebani dan sempit. Amang Paloi melirik ke arah tetangganya yang bekerja di perkantoran. Tetangganya juga sama-sama sedang bersiap untuk kerja. Hanya saja tetangganya itu naik mobil Toyota Land Cruiser, sedangkan Amang hanya berjalan kaki di atas sandal yang beda sebelah. Nyaman hidup orang nih Kang. Pegawai di kantor, bejas, beace, ini sandal beda sebelah dapat diselokan, baju bergambar sugian. Hai hidupnya, aras lalu Kang. Tidak lama kemudian datang seorang anomali membawa 2 plastik di tangannya. Kau, siang-siang Cemini ini nyamannya es doger pan. Tapi di mana nyari es doger panas-panas Cemini ini? Semoga aja ada kan naik. Es doger, segi kerbuat apa ya lah, setinggin. Es doger. Es doger. Kami buta katulik bisu melihat kada es apa. Kada. Nukar kada. Sebenarnya haus pan, tapi barang bah yang sebiji bang gratis yang berkah bagi pian. Gratis nyaman berkah. Muha ikam tuh berkah. Nyaman banget untung ikam menyambat lah. Ikam kira nyaman kam cari duit tuh ini. Ikam kiau kai ikam suruh datang sini undak cendol nena. Hanya reka pada gratis nyaman paner untung ikam anak siapa ikam nih. Mai pengisit, pelit, bedit, sepingit, eken.
Amang pun mulai berkeliling untuk menjual cendol. Cendol, Sampai akhirnya tiba di depan sebuah TPA. cendol. Baloy ka ni. Masya Allah. Di ba habar kamu loy? Ih, sokap. Ako'y. Kada ingatan ako kay kam. Waalaikumsalam, Masya Allah. Sahib kan, Siapa pulang? Wah, jadi ustad tuh inilah. Alhamdulillah. Lawas ke sudah ngajar, Hip. Belum lawas ban, baru 2 bulan. Oh, iya. Maaf pak, Iwan mana Iwan? Maka baru berdua tarus. ada di dalam. Ulun panggilkan kas tempat. Oh iya, Tunggu Iwan lah. kan gin. Wan, Masya Allah. oh Wan, Si ustad. ada paloy na anak batamu. Keluar pangas tumat. Ayo ho. Loy, oh Loy. Wala kan ba ako cendol siyangkir? Aman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ika bukan Iwan. Ini aku Iwan. Si Dini, wayah ini jadi pengasuh yayasan Syekh Sofwan Ba'arul Al-Alabi. Oh. Hadang lo. Ika ninang di TikTok semalam keluar. Yang mana pulang? Astaga, mirip banar wanai. Itu kalau. Nah yang anu tuh. Walita Dewi boleh. Ikam nih loan. Oh, lain. Itu ding sanaku. Oh, di sana ikam kah? Oh. Ada kak kolah kan es. Es apa pulang tuh? Es dodol kurai. Sudah tahu cendol buat kawan pulang. Oh, boleh hai. Pulang es syuting. Ada gratis guru lah. Ayo ho. Nah Ustad. Ih, Nah guru taguk aja guru. makasih lah. Anu, Loy, ngomong-ngomong, hiba jualan kamu wayah ini. Aduh Iblah. Jualan ini ngalih ikam. Ikam tahu aja kalau apa-apa ini larang. Ya tuh ada aja anak nukar cendol 2000 di mana-mana akal yo. Bingung aku ikam. Padahal Iblah, aku heraya nih nahib. Anak nukar NMAX, nukar HP nang apa kameranya bulat kenal banar tuh ada make-make-nya juga pokoknya tuh. Apuy, banyaknya kau hendak. Maka seorang dijual es cendol mak. Hendak kayak itu kayak itulah. Handak juga aku hipai kayak orang tujuannya berjalan-jalan bersetel-setel macam-macam. Sudah hamloy, baik kita nih sadar diri aja. Sidaknya tuh banyak duit. Kita nih pan, baik coba makan sehari-hari bersyukuram. Jangan termakan gengsi loy. Jujur aja hipai jangan makan gengsi. Tapi masalah ini gengsinya makan undak ya apa? Amun bersyukur tarus lah. Kita nih makan nasi kalau jaka syukur toko dimakan ayu aja. Cabut kino ke rumah. Ini kayak apa nih? Bayar kada? Tinggal lagi dulu. Udah. Guru. Bah ya ambang sudah Amang pun mulai berkeliling untuk menjual cendol. Setelah seharian berkeliling, sebelum kembali ke rumah, Amang memutuskan untuk beristirahat sejenak dan melepas penat di warung. Cendol. Cendol. Parat banar Apa maksud? Cil, Mang, Oi. anu lah, kopi tubruk 1, lawan Indomie manurung. Mun kawa banyak ibang sayurnya, nyaman sehat tuh akal ulun nih. Kampungannya ya kem nih. Kem niatan nih tulisannya nih. Warung nah kolaborasi dengan 18%. Mana main yang cemil itu tuh. Inggi, Berkelas barang aja. semua mah. Apa nang ada keluarkan gin? Oke, siap. Mikum. Benar nih. Nggak tahu nah.
makan dulu ya. Santai, aku mah yang bayar. Soalnya aku tadi habis ngewede bah. Tahu sih, semua ini berkat burit kakek Zeus. Langsung cair. Burit Zeus. Pandai apa ikam nih? Nah ini nih 2026 si tahu dengan kakek Zeus. Zaman sekarang kamu masih berharap duit recehan ya. Doi, kita nih kerja pakai otak. Cam kami nah kerja cerdas. Encim ikam kerja keras. Nah lihat kulihatin nah. Asal kamu tahu ini nama ini Max Win. Hah? Nama ini Max Win. Max Win. Ikam ini terlalu kudet. Tuam kelawasan mudak cendol. Kamu udah sugih sih. Honda Basuki. Nah udah sugih sini merapat nah. Ku ajari nah. Lihat dengan modal 10.000 seharga Indomie tadi. Tinggal klik spin di layar ini mah. Lihat mah. Hadang lo Bul. Ini judi lo. Judi ini jarusat haram. Alah, zaman sudah 2026 loy. Si papa mah haram-haram tipis. Daripada kemiskin cimini hala, baik kita mencuri nasib di berit kakek Zeus. Tuhan tuh paham mah dan kita nih. Apalagi cimi kami lah, lagi terdesak, lagi perlu duit. Walah. Tapi takutan udah kam. Tunggu am dulu, nah hiburan mana nih? Nah datang, kita lihat kakek Zeus yang mengeluarkan petir menyambar. Datang. Apa ini? Haram lo. Nah, kamu lihat sendiri, dengan cepat 10.000 tadi bisa berubah jadi 1 juta. Mana ada haram-haramnya? Game mana ini, tapi bisa dapat duit. 1 juta. Meramput tiga nih. Astaga, bujuran. Beh, uangnya bonar pola hari ini nih. Tiba, kita depo kan kah? Anak bulikin apa dulu nah? Oke, coba ya naik. Kita kirim malingnya. Aja. Sarah dulu mas. Eh, Bang, itu bayar lah. eh, Apa itu nih? Burit? Apa burit? Burit Zeus. Malam harinya, Amang Palui duduk termenung di teras kontrakannya. Pikirannya tidak tenang. Bayang-bayang utang dan keinginan untuk cepat kaya terus menghantuinya. Ia menatap ponselnya, menimbang-nimbang sebuah tautan yang dikirimkan Ipul tadi siang. Coba aja Gin, baru ngebo mainan. Nah, dibari saldo gratisan unda. Mau baiknya ampun mainan nih. Wali pinanya nih kam. Coba dulu kami. Bismillah. Asli gacor, jeder. Kemenangan pertama adalah umpan paling mematikan. Setan mulai membisikkan keserakahan di telinganya. Amang yang tadinya ragu, kini sepenuhnya terjerat. Bujutan Ipul kam, samain terlalu mewali aku nih, makanya miskin terus. Mulai esok, aku kada hakon lagi jual cendol. Aku anak tukar sepatu anyar, baju anyar. Dunia ada nunda, paloy raja gacor datang. Tanpa Amang sadari, malam itu adalah awal dari kehancuran hidupnya. Cahaya layar ponsel itu perlahan menyedot masa depannya ke dalam lubang hitam bernama kecanduan. Sore harinya, Amang langsung bergegas menemui Ipul di warung yang sudah duduk di sana sedari tadi. Cendol, mana Ipul lah? Ipul mana Ipul nih? Nah, pas banar.
Assalamualaikum. Ah, Iba, asli gacor. Siapa nih? Kok ditarik? lo tua merame lo ikam nih bang. Nah, kalau kamu udah narik duitnya, kamu harus daftarkan akun asli dulu. Yang kamu inkan tuh akun demo, mana coba narik duitnya. Jadi kayak apa caranya nih? Cara itu, nah kamu masukkan lo. Sore itu, Ipul menjelaskan apa saja yang diperlukan untuk daftar di situs slot dan bagaimana cara menarik duitnya. Oh, oke. Thank you banyak lah, thank you banyak. Thank you banyak. Doakan jangan ngai, teman gacor. Ya. Di rumah, Amang masih ragu-ragu untuk deposit. Lantaran kali ini pakai duit asli, dia takut kalah dan rugi. Tapi kata-kata Ipul selalu terngiang di kepalanya. Coba aja, si papa mah haram-haram tipis. Ayo coba, ku jamin pasti dapat box win. Maksudin. Yakinnya dulu kam. Bismillah, 4 mungkin. Maksudin. Kai, barulun kai. Alasnya kasih lah. Apa kau? Kau ditarik lah. Mudahan kau ditarik kamu. Aku ditarik. Coba tarik. Alhamdulillah ya Allah. Ini yang kamu jawaban dari doaku selama ini nih Kang. Hari ke-14. Dua minggu sudah berlalu dari pertemuan Amang dan Ipul. Selama itu, Amang tidak terlihat entah kemana. Sahib dan Safwan pun kebingungan kenapa Amang tidak muncul kembali. Manalah si Paloy ini Wan. Sudah 2 minggu lebih pikulannya kada lewat sini. Biasanya tiap hari ada sudah bakuriak. Cendol jar. Iya khawatir jiwa unda. Kalau kolanya garing kah, pikulannya kapatah. Terakhir tetamu, muhainya beri banas-banar, macamkan orang kurang guring. Siapa tuan? Tahu, itu kalau si Paloy. Tapi apa jalannya macamkan orang sakit pinggang kayak itu? Assalamualaikum, satu kunang paling juhud sedunia. Waalaikumsalam. Ya apa kabar? Masih kah duduk di palai kayu nih? Astagfirullah Loy. Ikam kah nih Loy? Bah, macamkan gaya orang di TV. Mana pikulan kam? Apa baja-bajalan batis mah? Pikulan, sudah aku sedekahkan ke museum sejarah. Ini nih pelaku madahakan nikam. Ini lain bejat seman. Ini nih ngarannya langkah batis sultan. Saban tapakan batis kuning ada harganya. Jangan macam-macam ikam. Uy, sepatu putih mengkilap, baju rapi, dompet tabal. Tapi Loy, lakas ikam dapat duit. Jangan-jangan ikam. Jangan-jangan apa Wan? Hah? Mobil pesugihan?
Sorry jawan lah. Aku nih warnanya main otak. Aku goreng jawan lah. Duitnya masuk terus. Kayak Zeus nih sayang benar sudah lo nunda. Malam tadi jauh ndak max win 5 juta. Loy, denger ya aku. Itu tuh judi, Loy. Duit panas tuh. Kada bakalan berkah. Lah kasih ampi. Kalau pina ikam terjerumus terlalu dalam. Duit judi tuh, Loy. Ibaratkan ikam minum banyak asin. Makin ikam minum, Loy, makin haus. Sampai mati gin kada bakal kanyang. Alah, hai. Buhan ikam ni ceramah terus. Buhan ikam iri loh, melihat udah sugih. Buhan ikam nih lah, berhemat begawi siang hari malam. Gajinya paling cukup ke sunukar bensin. Wah, lihat yang nah. Sekali klik, gaji buhan ikam berdua sebulan lewat. Kita hidup nih mencari ridho Allah, Loy. Lain mencari makswin. Ridho Allah, ridho Allah. Ridho Allah tuh nomor 2. Nah nomor 1 tuh ridho dompet. Ridho dompet. Melapeh udah aja pandar buhan ikam nih. Hasil, baik unda cari ipul. Kemudian Amang pun pergi menuju warung untuk menemui Ipul. Assalamualaikum. Idih, gayanya sudah berubah, Le. Gacor, weh. Gacor asli. Ada kaling lain? Aman masih banyak. Kena aku kirim masih banyak. Oke. Iya. Thank you banyak lah. Santai. Doakan aja mangai. Sempat lagi bayar. Yuk. Setelah mendapat ling-ling baru, Amang pulang dengan hati yang berbunga-bunga. Hari ke-52. Tidak terasa, sudah sebulan berlalu dari terjerumusnya Amang ke dunia judi. Sekarang di rumahnya terjadi banyak perubahan. Jualan cendol pun ditinggalkannya. Tapi sayangnya, sedari hari itu pula Amang mulai sering mengalami kekalahan. Kalah terus Apa nih? Amang Paloi mulai kesal karena terus-terusan kalah. Saking dongkolnya dia sampai membanting iPhone 17 Pro Max miliknya. Kalah Akhirnya terus Kam. dia pergi ke warung untuk menenangkan diri. Kalah terus Apa? Weh, apa kamu nih? Cemberongot muka nih. Bukan udah 100 juta sudah habis. Ya Allah, 100 juta mah santai aja. Augin pernah cem itu, malah lebih parah. Dan situ alur tuh, kunci itu 1 mah. Lanjut, jangan ampi. Cuma orang gali sumur bah, bentar lagi keluar airnya. Ikam ampi, rugi total. Modalnya mana? Kamu kira udah biara duit kah? Zaman digital men. Kamu kalah sih dengan dana instan kilat sakti. Pinjol kah? Jurang bunganya ngeri banar Kam. Usia udah kadang kau bayar kayak apa? Habis Sam. Alah, tutumunnya si kamenkan judi. Tapi mun kamenkan judi, terus kemenang dapat 500 juta. Utang pinjol kamu tuh cem beli kuaci mah. Cara itu gampang. Tinggal foto KTP, kirim 5 menit cair. Si ada pun orang tahu, privasi aman. 5 menit cair. Bujur ah. Astaga, lihat nah. Ada limit gasan ikam 50 juta. Ambil yang paling besar. Hajar balik si Jeo sialan tuh. Ambil hakam yang hilang semalam. Bujur jual lah. Daripada aku hidup miskin pulang, baik aku judi habis-habisan kali ini. Sini Bul. Ya. Ngapas kan mukanya? Wah jangan cim itu. Astaga muka cempet bijit habis pencet. Bujur. Nah ya, namun sudah klik pinjam sekarang. Nah, lihat ya.
Asli 50 juta masuk. Memang kadang-kadang mustahil di dunia ini Zeus ay. Mesti wajar Bu Haikam. Thank you banyak lah. Ya ambil dah HP itu hadiah, aku hadiahkan. Oh, makasih banyak lah. Amang Balas pun si berjalan Zeus. meninggalkan warung dengan perasaan senang yang semu. Sementara Ipul tersenyum licik sambil menggelengkan kepala. Hari ke-82. Sebulan berlalu, bagai mencincang air, alih-alih balik modal, kondisi Amang semakin memprihatinkan. Barang-barang mewah yang sempat ia banggakan raib dijual semua untuk menutupi kekalahan dan membayar bunga pinjaman yang mencekik. Utangnya kini menumpuk dan bahkan ia mulai meminjam ke tetangga-tetangga sekitar yang kini menghindarinya. Tidak sampai di situ, dia juga rela meminjam di aplikasi pinjol lainnya, sehingga notifikasi dari admin pinjol muncul bertubi-tubi. Tiba-tiba, Amang dikejutkan dengan kehadiran Mr. Ahong, sang pemilik kontrakan. Ini nukar pentol iip kan kada cukup. Siapa nak bayar utang 50 juta? Kamu udah makan, Meh? Ini semua gara-gara Ipul. Hai lo ngapain gelap-gelapan lo? Lo orang lagi meditasi kah? Aduh kok. Assalamualaikum kak. Aduh lo ini lagi menenangkan pikiran nah. Pikir apa lo? Lo lang belum bayar sewa kontrakan 2 bulan lo. Iya. Sabar bang, cuma tadi nah. Tidak ada sabar lah. Ayo punya bini sudah ngomel-ngomel kayak bulung beo tiap hari minta jatah belanja terus lo. Lo orang mau jadi budak kah? Kabar kok, lu usahakan secepatnya nah, secepatnya. Pokoknya lo orang harus bayar lah. Kalau kagak, ayo punya pantat dalat di lo orang punya muka lo. Iya, nah janji nah, cepatnya. Masa bodoh lo? Kalau orang kagak bayar, gua usir lo dari sini. Ngerti lo? Iya, buat gue pusing saja lo. He. Kayak apa nih? Baru saja Amang mau menghela nafas, muncul dua rentenir dari kegelapan pintu. Amang langsung pucat pasi dan gemetaran. Woi, Paloy. Siapa kamu berdua nih? Sopa. Muka kamu tuh cem iwak koring kona jomur. Mana duit kami? Sabar bang, lagi ulun usahakan nah. Bah, ini kah duitnya 10.000. Kami hendak meluk kami ya loy. Duit sini, gak usah nukar bensin motor kami bikin kurang. Ampun bang, tolong ja ulun bang, ulun ini lapar, belum makan, nak nukar pentol. Ikam makan pentol, kami makan hati nagih ikam nih. Tahu sih, utang kami di aplikasi Dana Sakti itu sudah beranak pinak, bercucu bebuyutam. Amon ditambah dengan utang pribadi ke bos kami, totalnya 100 juta. Hah? 100 juta? Bang, ulun nih ambil bunga paling halus mah, kenapa sampai 100 juta? Ikam nih sudah miskin apa pinjol? Ampun bang, tolong ja, bang kasihan nih, ulun ini anak yatim. Oh baik, pandai rekam nih. Bang, sikat. Wih, apa-apa nih? Berain satu-satu dong. Oh nantang.
bang, ampun bang, aduh, bang, ampun bang. Orang miskin, dingam. Kami nih sebujurnya kosain pan melihat muka kami nih. Jadi kami ada tawaran jalur kilat. Gesan melunasi utang kami yang 100 juta tuh. Jalur kilat apa bang? Biar nyuruh ulun ngepet kah? Hah? Ngepet? Si perlu ngepet pan, muka kami sudah cembabiam. Kamu tinggal tanda tangan aja surat kerjasama kesehatan nih. Amunnya kamu setuju, utang kami yang 100 juta tuh kami anggap lunas. Tuh nah, baca surat itu. Kada paham ulun. Tanya kamu nih, anak lunas kah kada? Tanda tangan aja apa? Alih banar urusan. Tah, tanda tangan Jawa. Malam besok kamu datang ke gedung tua belakang pasar tuh. Nyaman mah urusannya, sampai sejam pan, utang kamu langsung bersih. Janji lah bang lunas lah. Janji lunas. Ah, pintar kamu nih rupanya. Malam besok we jam 12. Awas jangan telat. Amun telat, kami preteli badan kamu. Ayo Bong, cabut. Aduh. Amang tak pernah tahu bahwa selembar kertas yang baru saja ia tanda tangani adalah surat penyerahan organ tubuh secara ilegal. Sebuah harga yang sangat mahal untuk sebuah pelunasan yang mengerikan. Malam yang sunyi menjadi saksi bisu penagihan utang yang paling mengerikan. Amang yang malang tertipu oleh janji manis pelunasan, kini melangkah masuk ke dalam jeratan yang tak mungkin ia hindari lagi di sebuah gedung tua yang senyap dan sepi. Dihempas Ini kuburan. ke lombang, dilemparkan angin. Nah, datang juga akhirnya. Pas jam 12. Tepat janji kamu nih rupanya lo. Bang, kenapa kita di sini bang? Mana dokternya? Jarang nak periksa kesehatan ulun dosen pelunasan. Dokternya sudah di dalam, Mam. Semua sudah siap. Tinggal kita masuk, berabas lumat, keluar, utangan tuh langsung bersih. Bang, sudah nyaman hati ulun nah. Ulun bulikin bang lah. Esok ulun jani ulun lunasin lah bang. Bujuran bang ay. Si Subam lo. Bang, Surat tuh sudah kamu tanda tanganan. Ikam honda lunas atau honda kami habisi di sini. Pilih mana? bang, tolong dia bang ay. Tolong dia ulun nih. Esok ulun janji ulun lunasin bang. Jadi Mbak, masuk ke dalam. Stumat ya, ada sakit Pak. Jangan dikit sombong mah. Bang, kenapa ulun diikat bang? Gunting apa bang? Bang, lepaskan saya, lepaskan saya. Hari ke-100. Banyak orang berpikir judi adalah solusi, padahal judi adalah akhir dari semua solusi. Dua minggu telah berlalu sejak malam jahanam di gedung tua itu. Amang kembali ke kontrakannya, namun bukan sebagai pemenang. Ia pulang dengan separuh nyawa yang hilang. Ia menyadari
bahwa kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Namun, ia telah menggadaikannya demi angka-angka semu di layar ponsel. Tiba-tiba, pintu diobrol kasar. Dua rentenir kemarin masuk dengan wajah tanpa dosa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Woi Paloy, oh masih hidup kamu nih rupanya. Sega gaya kamu nih berubah jemkan bos. Apalagi ya? Ginjalku sudah kamu ambil sebuting. Anak apa lagi kam? Lunas lo. Ah, lunas. Kam pikir ginjal rusak jam nyong ikam tuh. Larang Tuh nah, lihat tam, duit hasil penjualan ginjal. Bayar cukup kesan biaya admin dengan bunga berjalan bulan semalam. Pokoknya hutang admin 100 juta tuh masih utuh. Penipu! Ikam semalam pada lunas. Ikam ambil ginjalku. Ikam merenggut setengah nyawaku belum lunas, Ikam. Dasar penjahat. dengarlah. Esok kami datang lagi. Mau tidak ada cicilannya, ginjali kami sebutingnya lagi. Kami angkut. Paham? Ayo Pong, cabut. Dua orang itu pergi sambil tertawa puas. Amang menangis jadi-jadinya. Ia mulai tertawa sendiri, lalu menangis lagi. Akalnya sudah hilang atau depresi berat. Cendol. Cendol manis. Bahari, aku jual cendol. Ini jual ginjal. Bicara mulut terkunci suara. Oh Ahong, rentenir, semuanya nagih duit. Padahal Ustaz Sohib sudah badai udah api, ya, tapi udah ya bungul. Wah ini udah gak bisa apa-apa lagi. Harta habis, hijau hilang. Bila nafas air berhenti sudah, jantung Dengar nggak, Dak? hati pun Suara tak kereta berdaya. kayak manggil-manggil aku kok. Menangis tanpa Kereta tuh suara. karena kayak pinjol yang jam-jam menelpon. Lagi utang 100%. Kereta tuh udah hendak mau aku jalan-jalan ya, jalan-jalan jauh ke tempat ada lagi. Kau lagi aku utang. Putus asa adalah puncak dari segala maksiat. Amang memilih jalan yang paling dibenci oleh Sang Pencipta, mengakhiri penderitaan dunia dengan penderitaan abadi. Kemana kita bisa lari? Kita pastikan mengalami mati. Ma, cendol ulun, ulun bulik malah. Assalamualaikum. Ah. Oh, mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa kau lari. Ajalmu pasti menghampiri.
pastikan mengalami mati. Hadirin sekalian, saksikanlah akhir dari sebuah angan-angan yang salah arah. Apa yang baru saja kita tonton bukan sekedar sandiwara, melainkan cermin retak bagi banyak jiwa di masa sekarang ini. Amang Palui, sang penjual cendol, awalnya jujur, kini sengsara. Tergiur mimpi kaya instan, hingga akal sehatnya buta. Kerja keras ia buang, iman pun habis tak bersisa. Semua berawal dari iseng, sekedar coba-coba saja. Judi online jadi candu, menjerat hati dan jiwa. Demi makswin di layar ponsel, harta halal pun sirna. Saat modal telah habis, riba datang menawarkan jasa. Pinjol licik mencekik leher, membawa derita dan siksa. Hingga raga menjadi taruhan, organ tubuh hilang dipaksa. Namun hadirin, Allah Maha Pengasih. Selama jantung masih berdetak, takdir masih bisa diubah. Mari kita putar kembali waktu ke hari ke-52, saat Amang masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk memilih jalan yang benar. Hari ke-52. Kalau tarus. Kalau tarus kam. Apa lu? Merawat muka kan nih. Rokat udah 100 juta sudah habis. Ya Allah, 100 juta mah. Ogin pernah cem itu. Malah lebih parah. Dan situ alur itu. Kunci ke satu mah. Lanjut, jangan ambil. Cel orang tua gali sumur. Bentar lagi keluar airnya. Ikut nambih. Rugi total. Modalnya mana? Kamu kira udah bayar duit kah? Zaman digital men. Kamu kalah sih dengan dana instan kilat sakti. Pinjol kah? Ih, jurang rumahnya ngeri banar kam. Usia udah kena kau bayar, apa habis kam. Alah, ketemu dunia sih kemainkan judi. Tapi pun kemainkan judi, terus kamu menang dapat 500 juta. Utang pinjol kamu cem kamu beli kunci mah. Cara itu gampang, tinggal foto KTP, kirim 5 menit cair. Si ada benar tahu, privasi aman. 5 menit cair, bujur lah. Astaga, nah, ya Tang? Ada limit gas nikah 50 juta. Ambil yang paling besar. Hajar balik si jauh sialan tuh. Ambil hak kamu yang hilang semalam. Kada, sampai sini stop udah. Santai lebih santai. Kada, stop sampai sini. Aku bisa sukses sampai ini. Elis, yang penting halal. Daripada aku makan duit haram, baik aku pakai cendol pulang. Lawak kamu nih, diberi jalan pintas malah jadi melarat. Ih, udah mah, si asik kamu nih, diam, cabut diam. Pak Sugi jualan cendol. Kau bilang Sugi ya, baik pelihara tuyul. Aku buktikan aku bisa sukses.
tahun berlalu. Amang kembali memulai usaha dari nol setelah hari penolakan tersebut. Sampai pada akhirnya berkat pekerjaan yang halal, pekerjaan yang diridhoi Allah, sekarang Amang sudah menjadi bos muda yang memiliki puluhan hektar sawit, seorang bodyguard, dan juga banyak kolega bisnis. Sampai akhirnya suatu hari Amang membahas seputar kerjasama bisnis dengan salah seorang kolega. Tes. Tuh nah, waletku. Itu sawitku juga. Orang bahari kami kurang miskin judi online sejauh ini gara-gara kamu taubat. Alhamdulillah dia orang sugih juga. Ya, alhamdulillah. Nama takdir Allah yang matur kalau Menurut orang-orang tuh misteri takdir. Pesan yang paling mahal ada bos sawit di sini nih. mie manurung tuh keluarkan semua. Rencanaku nih lah. Hendak menukari sawit di seluruh Indonesia nih Kam. Sawit dari Sabang sampai Merauke hendak ikam tukari. Seluruhnya. Sugih banar wah inilah. Ya alhamdulillah, wah ini fokus ke bisnis sawit lah dulu. Ngomong-ngomong kamu ini fokus ke bisnis apa Kam nih? Aku wah ini nih basic PT Umroh. PT Umroh. PT Umroh, PT Sutra Tour and Travel. Sutra Tour and Travel. Nah, datang jamaahku nah, jamaah. Oh. Bos, Kursi satu. Silakan duduk. Ini pesan yang paling mahal pokoknya. Kira-kira lah. Padahal kan di Pangkal Ampun nih banyak PT-PT travel, umroh, haji. Kenapa Bu hanya memilih Sutra Tour and Travel? Tanya gin, bu hanya ini syuting-syuting kenapa hendak empat PT aku nih? Ikam, kenapa lebih memilih PT Sutra Tour and Travel nih daripada PT-PT yang lain? Enggak lah. Teman aku nih lebih memilih PT ini daripada PT-PT yang lain tuh. Karena di pertengahan dalam melaksanakan ibadah umrohnya tuh kita tuh bisa tur ke tempat-tempat yang lain. Nah, contohnya seperti Kota Badar, Kota Taif, Kota Al-Hamudi dan lain sebagainya. Dan pelayanan di PT ini sangat istimewa karena semua kegiatan kami nih dipimpin langsung oleh Al-Habib Ridho bin Habib Husain Al-Qadiri. Nah, yang mana beliau ini nih pengasuh pondok pesantren Safinatun Najah Pangkalan Bun. Terus Ikam, kenapa lebih memilih PT Sutra Tour and Travel ketimbang PT yang lain? ya Pe. Jadi aku nih dulu santri Sapna. Jadi waktu masih kelas 3 Sanawi, Birodan ini pada kalau PT Sidini bisa sistem nabung. Nah, untuk santri minimal 20.000 per hari. Nah, akhirnya keputuskan aku nabung 200 hari, 200.000 per minggu. Akhirnya 3 tahun pas lulus aliyah, alhamdulillah bisa terkumpul, bisa umroh juga bareng, umroh bareng guru. Oke. Terus yang di ujung nih, yang di ujung, tolong dong, please. Tolong Ikam kenapa lebih memilih PT Sutra Tour and Travel ketimbang PT yang lain? Jadi kayak apa lah? PT Sutra Tour and Travel nih pokoknya gacor, sejak-gacornya hidup tuh Pang. Sudah pertama harga terjangkau. Kedua
kualitasnya memukau benar. Jadi yang menentukan umroh atau haji bisa aja langsung daftar ke situ. Pokoknya gacor. Oke. Kayak apa, Pi? Kamu mendengar buahnya nih. Anda kaum 4 bulan Bongkar rencana tulak bang. Sekalian lawan Habib Ridho dengan saudara beliau Al Habib Abdurrahman juga. Anda kaum 4? Pastinya dong, pastinya. Kayak apa? Bayar langsung kah atau transfer kah? Langsung dong. Langsung. Makasih. Berapa nih? Kon belabihan berapa lah? Kada bapak ambil semua. Hadirin sekalian, Oh bayar. di zaman sekarang ini kita tidak lagi bertarung melawan musuh yang nyata di depan mata. Musuh itu kini bersembunyi di balik layar ponsel yang kita genggam. Judi online dan pinjol bukan lagi masalah sepele. Ia telah menjadi wabah yang menyerang semua kalangan. Kita belajar dari Amang Palui bahwa kehancuran seringkali bermula dari salahnya memilih kawan. Berhati-hatilah dengan bisikan iseng coba-coba dari teman yang terlihat peduli namun nyatanya menjerumuskan ke jurang api layaknya apa yang telah dikatakan Ipul tadi. Teman yang baik adalah benteng, bukan penghubung ke perkara haram yang mematikan hati nurani. Untuk para orang tua dan wali santri yang kami dan kawan-kawan yang kami muliakan, jangan biarkan keluarga kita, para saudara-saudara dan kawan kita yang kita banggakan melihat contoh kita yang hancur karena angka setan yang semu. Maka sebelum takdir kita dipaksa berhenti oleh penyelesaian abadi, sebelum layar ponsel kita berubah menjadi saksi kehancuran keluarga kita, mari kita katakan dengan lantang, stop judi online, stop riba. Pulanglah dengan tangan yang bersih, peluklah keluarga kita dengan harta yang halal. Karena kemenangan sejati bukanlah saat kita menang. Karena kemenangan sejati bukanlah saat kita menang taruhan, tapi saat kita menang melawan hawa nafsu sendiri. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minna wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma zaratil hayatu fi anfusina